dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia, serta menelaah bagaimana kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk merespon krisis tersebut. Selain itu, pembahasan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil dan memberikan rekomendasi agar Indonesia lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Mekanisme suku bunga dan likuiditas dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengendalikan inflasi serta nilai tukar demi mencapai stabilan ekonomi. Salah satu instrumen utama dan dalam kebijakan ini adalah suku bunga acuan. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini adalah suku bunga acuan. Perubahan suku bunga ini akan mempengaruhi suku bunga di pasar uang, suku bunga kredit, perbankan, dan akhirnya permintaan agregat. Ketika tekanan inflasi meningkat, Bank Sentral biasanya akan menaikkan suku bunga acuan, antara lain yaitu meningkatkan konsumsi dan investasi yang dibiayai oleh kredit, menarik arus modal asing untuk memperkuat nilai tukar, mengurangi tekanan terhadap inflasi dan bersumber dari sisi permintaan. Mekanisme transmisi ini berlangsung melalui beberapa jalur. Yang pertama jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur ekspektasi, dan jalur kredit. Dalam konteks lonjakan harga minyak, jalur ini bertukar ekspektasi inflasi menjadi sangat penting karena mempengaruhi harga barang impor dan keyakinan pelaku ekonomi. Iran adalah salah satu negara penghasil minyak utama dunia. Jika terjadi perang besar, harga minyak global bisa melonjak tajam akibat gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Adapun kasus saat ini adalah terjadinya perang antara negara Israel dan Iran yang mengakibatkan pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Studi kasus yang kelompok kita ambil adalah lonjakan harga minyak. Pengaruh terhadap kebijakan moneter di Indonesia, inflasi dan suku bunga. Konflik Israel-Iran dapat menaikkan harga minyak global. Indonesia sebagai pengimpor minyak terdampak, biaya impor dan subsidi naik, inflasi meningkat. Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, tapi risikonya memperlambat pertumbuhan ekonomi khususnya bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian selama 1 pekan atau tepatnya pada tanggal 17 Juni 2025, nilai tukar rupiah, ketidakpastian global dorong investor tarik dana, permintaan dolar naik, rupiah melemah. Dampaknya harga barang impor naik, inflasi bertambah, utang luar negeri membengkak, suku bunga tinggi menekan konsumsi, pinjaman, dan investasi karena biaya modal naik. Adapun pengaruh kebijakan fiskal akibat lonjakan harga minyak. Yang pertama adalah beban subsidi meningkat. Harga minyak naik, subsidi energi atau BBM dan listrik dari APBN membengkak, tekanan pada anggaran negara. Untuk yang kedua yaitu peningkatan belanja negara. Pemerintah perlu menambah belanja untuk bansos dan kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengalihan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain bisa dialihkan untuk menutupi energi subsidi. Dan yang keempat adalah defisit fiskal membesar, kenaikan subsidi dan bansos berpotensi meningkatkan defisit APBN jika tidak diimbangi penerimaan negara. Dan untuk yang kelima adalah kebijakan penyesuaian pajak. Pemerintah mungkin menyesuaikan tarif pajak atau memperluas basis pajak untuk menambah penerimaan. Tahun lalu rata-rata harga. Jadi, menurut kelompok kami, Bank Indonesia sedang menghadapi dilema besar dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar di tengah lonjakan harga minyak dan arus keluar modal. Kenaikan suku bunga memang penting untuk menahan inflasi dan menjaga nilai rupiah, tapi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antara BI dan pemerintah sangat dibutuhkan, termasuk dalam pemberian subsidi, tepat sasaran, efisiensi anggaran, serta pengembangan energi alternatif. Kemudian,
menurut kelompok kami juga tantangan yang dihadapi itu yang pertama ada ketidakpastian geopolitik yang menyulitkan perencanaan jangka panjang. Terus yang kedua ada efek samping suku bunga tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ruang fiskal terbatas membatasi kemampuan memberi subsidi. Yang keempat, ketergantungan impor membuat ekonomi rentan terhadap gejolak harga global. Nah, untuk solusinya, yaitu yang pertama ada koordinasi moneter dan fiskal. Bank Indonesia dan pemerintah harus bekerja selaras dengan strategi yang sama. Nah, yang kedua ada manajemen ekspektasi inflasi. Bank Indonesia perlu komunikasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, diversifikasi energi. Kurangi ketergantungan pada impor energi dengan energi terbarukan. Yang keempat, penguatan pasar keuangan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada modal asing jangka pendek. Nah, peluangnya yaitu yang pertama ada dorongan kemandirian ekonomi, Nah, untuk peluangnya ada dorongan kemandirian ekonomi dan diversifikasi sektor. Nah, yang kedua ada reformasi struktural di bidang investasi dan birokrasi. Yang ketiga ada transisi energi terbarukan sebagai respon krisis energi global. Nah, yang keempat ada peningkatan daya saing ekspor karena pelemahan rupiah. Hanya lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik mendorong tekanan besar pada kebijakan moneter dan fiskal Indonesia. Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Namun resikonya adalah perlambatan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menghadapi beban subsidi yang meningkat, defisit fiskal, dan perlunya rekalkulasi anggaran. Solusi jangka panjang mencakup koordinasi moneter fiskal, diversifikasi energi, serta penguatan daya saing ekonomi agar Indonesia lebih tahan terhadap gejolak global.